Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Hustiani. Nomor daftar ujian 2021108366. Nomor peserta UKG 201502955982. NIM PPG 121200034. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia asal perguruan tinggi Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, telah melaksanakan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Parigi, Kabupaten Pangandaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan berdoa dipimpin oleh KM. Dian, silakan untuk berdoa. Belum melakukan kegiatan hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk absensi, apakah semuanya hadir hari ini? Hadir ya. Baik, hari ini kalian akan belajar mengenai teks anekdot. Sebelumnya sudah pernah belajar ya. Kita melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya. Ini teks anekdot, kalian sudah membaca modulnya kan di rumah? Sudah ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menginformasikan mengenai kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi yang akan kalian pelajari hari ini yaitu mengenai struktur teks dan juga kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya ada indikator. Ada 2 indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot yang dibaca. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri kebahasaan teks anekdot yang dibaca. Jadi ada 2 ya. Kalian harus bisa mengidentifikasi struktur. Yang kedua, mengidentifikasi ciri kebahasaannya. Nah, jenis penilaian yang akan dilakukan pada hari ini, yang pertama sikap. Kalau sikap dilihat dari keaktifan kalian pada saat di kelas. Kemudian ada pengetahuan. Yang ketiga dari keterampilan. Nah, ini ya, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Bisa dibuka buku paketnya halaman 93. Sudah ketemu halaman 93? Ya. Nih. Di rumah kalian sudah membaca modul teks anekdot yang pertemuan keempat yang sudah Ibu kirim sebelumnya? Sudah ya. Berarti sekarang kita tinggal menjelaskan sedikit. Nah, Ibu akan memberikan atau menayangkan sebuah teks anekdot beserta strukturnya. Ada 2 ya teksnya. Yang pertama teks dengan strukturnya, yang kedua teks dengan ciri kebahasaan. Yang pertama dengan strukturnya. Nah, ini judulnya Aksi Maling Tertangkap CCTV. Silakan dibaca dulu isi teksnya. Sudah? Kok kalian ketawa ya? Harusnya kalau anekdot itu kan lucu, harusnya ketawa. Nih kalau
membaca teks anekdot. Kalian bisa lihat strukturnya. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi itu biasa ada di awal teks ya. Yang seorang warga melapor kemarinan biasanya cerita dulu. Itu abstraksi. Baru ke dialog. Ada orientasi, pembukaan dialog, kemudian ada krisis, kemudian reaksi dan koda. Kalau krisis ini biasanya permasalahannya ada di dalam krisis. Di sini kan permasalahannya ya. Kita lihat orientasinya, Pak saya kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung. Nah, itu kan sudah ada pertanyaan di situ ya. Kemudian ke krisis, kemalingan kok beruntung? Katanya. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Kemudian setelah krisis ada reaksi. Belum, kata pelapor sambil menatap polisi dengan keherangan. Kata polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah harusnya di reaksi ini kalian itu yang membaca anak itu harusnya tertawa karena ada unsur lucunya itu di dalam reaksi ya. Kemudian kodanya hanya bisa pasrah tak berdaya. Tadinya mau melaporkan malah korban yang ditangkap ya. Koda hampir sama dengan abstraksi. Kalau abstraksi kan pembukaan, kalau koda adalah penutup. Jadi tidak ada dialognya, hanya penutup saja cerita. Nah ini untuk struktur. Selanjutnya kita lihat. Nah ini silakan dibaca lagi. Nanti kita bahas ciri kebahasaannya. Sudah ketemu krisisnya yang mana nih? Bagian kritiknya yang mana? Lucunya yang sebelah mana? Menurut kalian? Di akhir ya? Ya di akhir ternyata saksi menganggap bahwa pertanyaan itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk hakim ya, padahal untuk dirinya. Ini berarti mengkritik hakim yang apa? Yang suka dia apa? Ini kan tentang apa nih? Korupsi ya, berarti ini mengkritik hakim yang berkorupsi. Kita lihat ciri kebahasaannya. Nih, ada 6 unsur kebahasaan di dalam sebuah teks anekdot. Yang pertama kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimatnya pada puncak pengadilan korupsi politik. Nah ini kan berarti menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Kemudian yang kedua ada kalimat retoris. Kalimat retoris ini sama dengan kalimat pertanyaan, ya. Di sana kan ada, apakah benar? Teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Nah itu kalimat retoris atau kalimat pertanyaan. Yang ketiga penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ada kata akhirnya. Itu adalah konjungsi ya yang menyatakan hubungan waktu. Hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kemudian yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Aksi itu jadi kata kerja yang kita melakukan ya, melakukan hal itu. Contohnya saksi menatap keluar jendela. Menatap itu kan berarti melakukan ya. Kemudian mendengar juga. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Perintah. Bisa ya membedakan kalimat perintah. Kemudian penggunaan kalimat seru. Oh maaf, itu kalimat seru. Atau biasanya kalau di dalam kalimat itu ada tanda
tanda serunya, berarti kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat seru. Nah, karena kalian sudah membaca modulnya di rumah, kemudian tadi kita bahas sedikit. Sekarang kita bertanya jawab tentang materi hari ini. Silahkan kalian buat pertanyaannya. Boleh, silakan. Inka ya? Ya. Ibu, kan itu teks anekdot kan kaidah pembahasannya ada 6. Apakah semuanya harus ada dalam teks gitu? Iya, yang tadi ya. Yang ini. Ini unsur kebahasannya ada 6. Apakah harus ada semua? Idealnya sebuah teks anekdot memiliki ke-6 unsur kebahasaan ini. Tapi kalaupun tidak ada, minimal ada beberapa dari unsur kebahasaan ini yang tercantum di dalam teks tersebut. Jadi kalaupun tidak semuanya ada, tapi ada beberapa saja, misalnya 2 atau 3 boleh. Ya, ini hanya ciri kebahasaannya. Bagus, pertanyaannya ada lagi? Ini dulu ya, nanti Neng. Namanya siapa, Neng? Yara, Yara, silakan. apakah teks anekdot harus berbentuk dialog? Nah, apakah teks anekdot harus berbentuk dialog? Bagus pertanyaannya. Kita lihat teks yang ini. Nah, yang ini dialog ya. Ternyata untuk teks anekdot ada 2 pola atau dua bentuk yang berbeda. Yang pertama, dialog contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, berbentuk narasi contohnya seperti ini ya. Jadi ada 2 bentuk untuk teks anekdot. Yang pertama dialog, yang kedua berbentuk narasi. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Oh, ini Neng dulu ya, nanti silakan. Bu, apakah koda harus selalu berada di teks? Ya, koda ya, kita lihat. Ya, apakah koda harus selalu ada di akhir? Benar, harus ada di akhir karena koda ini sama dengan penutup. Ya, penutup dari teks anekdot. Ya, Bu, teks anekdot kan ada unsur lucunya. Apa perbedaan anekdot dengan teks humor? perbedaan anekdot dengan teks humor. Perbedaannya di dalam isi yang terkandung di dalam teks tersebut. Memang hampir sama ya. Kalau kalian baca sekilas itu anekdot dengan humor itu tidak ada perbedaannya. Padahal ada. Perbedaannya apa? Kalau anekdot mengandung kritik atau sindiran bisa kepada pemerintah atau bisa kepada kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, yang aksi maling tertangkap CCTV ini menyindir siapa? Atau mengkritik siapa? Ya, penegak hukum. Ya, kan? Jadi tidak hanya sekedar lawakan atau humor, tapi ada unsur kritik atau sindiran, tapi secara halus. Kalau humor kalian bisa lihat di buku Fakir. Nah, halaman 87. Di sana ada teks. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Kerja, Pak. Nah, ini humor atau anekdot kira-kira? Humor. Apakah tidak ada pesan tersembunyi di dalamnya? Tidak ada? Ada nggak? Ada. Pesannya apa? Nah, berarti ini humor atau anekdot? Humor. Meskipun ada pesannya humor, karena lihat strukturnya. Apakah ada abstraksi? Ya. Apakah ada orientasi? Ya. Kalau untuk yang humor, nah yang 85, halaman 85. Di sana ada teks yang berjudul Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Silakan kalian baca. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Nah, ini kan humor ya. Terasa sirsak nafasku, hatiku anggur lebur. Bentar
Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Harusnya kan kalau yang benar apel ya, tapi karena ini tukang buah jadi apel. Aku mohon belimbingmu. Apa nih belimbing? Bimbingan. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu. Perpisahan ya harusnya ya. Semangka kau bahagia dengan pria lain. Semoga harusnya kalau semangka harusnya kan semangat kakak ya. Ini semangkanya apa? Semoga. Kemudian diakhiri dengan sawonara. Harusnya apa? Sayonara. Namanya aja Durianto ya. Nah ini disebut dengan humor. Ada balasannya juga tuh dari tukang sayurnya. Silakan kalian baca. Ini untuk hiburan. Membalas tentang suratmu itu. Berarti tentang itu apa tuh? Tentang ya. Brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Kucai apa nanti? Kucel ya. Jagungmu tak pernah dicukur. Jambut mungkin ya. Disuruh datang malam minggu, maunya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Apa pare? Keren ya. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Apa tuh? Wartel. Sekarang nggak ada ya. Kalian nggak tahu wartel. Terus terong aja cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kampung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Sebenarnya cabe deh. Kata Sayurati. Nah ini tidak ada apa? Tidak ada kritik ya. Ini hanya membuat gelak tawa saja. Berarti teks ini yang disebut dengan teks humor. Jadi ada ya perbedaan antara anekdot dengan humor ya. Gampang saja kalau anekdot ada kritiknya atau sindirannya. Kalau humor tidak ada. Tujuannya hanya untuk menghibur. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, nih ada tugas agar kalian lebih paham mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks anekdot. Yang pertama baca modul sudah ya. Kemudian kerjakan LKPD yang telah dikirimkan sebelumnya. Sudah ibu kirimkan LKPD-nya. Kemudian tugas kalian adalah menganalisis unsur teks anekdot dalam LKPD tersebut. Unsurnya kan tadi ada dua. Ada struktur dan ciri kebahasaan. Silahkan dibuka LKPD-nya, kemudian langsung dikerjakan tugasnya. Ini teksnya. Nah ini format pengerjaannya ya. Jadi dibuat tabel ya. Abstraksinya apa, orientasinya, krisis, reaksi, dan koda. Ibu beri waktu berapa ya? 30 menit cukup? Cukup ya, silahkan dikerjakan. Harus sampai selesai. Nanti masing-masing dari kalian harus membacakan hasil kerjanya.
format ciri kebahasaan.
mengerjakannya. Yang pertama dulu nih, format kemudian struktur teks anekdot dimulai dengan abstraksi sampai ke koda. Satu orang nanti membacakan hasil kerjanya, misalnya abstraksi siapa nanti yang mau jawab, kemudian orientasi sampai ke koda ya. Baik, kita mulai dari yang abstraksi. Teksnya itu judulnya Kisah Pedagang Kue Manis. Silakan yang mau membacakan ya. Saat itu menunjukkan jam 10 pagi, kalau tidak salah hari Minggu, ada seorang pedagang kue yang lewat depan rumah. Iya, itu abstraksi ya. Kita lihat teksnya. Yang kedua setelah abstraksi apa? Orientasi. Siapa yang mau membacakan? Bagian dulu ya. Nanti Neng yang selanjutnya. Silakan. Aku panggil rasa pedagang tersebut dengan teriak, "Abang ngerti?" Ya, silakan Neng. Ya, selanjutnya setelah itu apa? Strukturnya? Iya. Maaf bang, aku tanya-tanya ke untuk beli, cuma sedang cari info seputar kue manis. Iya. Lanjutkan. Ya. Di bagian reaksi, pada kalimat, "Hoi mas, harus beli mas," sambil teriak-teriak. Iya. Terakhir. Ya. Koda. Dan akhirnya pedagang pergi dengan hati bersedih. Iya. Krisisnya tadi apa? Di sini. Apa? Krisisnya? Maaf bang, aku tanya-tanya. Iya, betul ya. Berarti di sana harusnya unsur lucunya itu di krisisnya itu ya. Betul, itu tadi yang dikatakan oleh kalian semua. Tadi jawabannya betul semua. Kita lanjutkan. Setelah struktur, kemudian ada ciri kebahasaan. Apakah dalam teks tersebut ke-6 ciri kebahasaan ini ada semuanya? Ada, nampak ya. Silakan yang pertama nih, kalimat yang menyatakan masa lalu. Siapa yang sudah menemukannya? Ya. Fatimah. Saat itu menunjukkan jam 10 pagi, kalau tidak salah hari Minggu. Ya, saat itu menunjukkan jam 10 pagi, berarti kisah pedagang kue manis ini adalah kisah yang telah terjadi sebelumnya atau di masa lalu. Yang kedua, kalimat retoris. Ya, kita dulu. Bang, jualan kue ya? Iya, betul, itu ada pertanyaan ya, Bang jualan kue ya. Silakan Gian selanjutnya nih ya, konjungsi menyatakan waktu. Yang saat itu. Saat itu, iya betul. Itu konjungsi menyatakan waktu. Yang keempat, kata kerja aksi. Tadi ini, Neng. Hoi mas, harus beli mas. Iya. Yang kata kerja aksi. Betul tidak tadi yang dikatakan? Coba Neng yang itu. Berjualan. Berjualan. Betul, itu aksi atau melakukan sesuatu. Kemudian kalimat perintah. Ayo, siapa yang ya? Hoi mas, harus beli mas. Nah, itu kan perintah ya, harus beli. Kemudian kalimat seru, ya? Abang roti. Betul, di sana ada tanda seru ya, Abang roti. Nah, itu adalah kalimat seru. Itulah tadi ciri kebahasaan. Berarti kalian sudah bisa ya untuk menemukan struktur dan juga ciri kebahasaan dari sebuah teks anekdot. Jadi kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari teks anekdot ini? Nah, ini struktur teks anekdot. Ternyata strukturnya ini ada berapa? Ada 5 ya, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian yang kedua, ciri kebahasaan teks anekdot. Ada berapa? Ada 6. Di dalam teks anekdot itu ada kalimat yang menyatakan masa lalu, berarti setiap teks anekdot adalah kisah atau cerita yang terjadi di masa lalu. Tidak bisa anekdot itu menceritakan sesuatu yang sedang terjadi atau sesuatu di masa depan, harus peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, mengandung kalimat retoris. Apalagi kalau
teksnya berbentuk dialog. Pasti ada tanya jawab. Kemudian ada konjungsi yang menyatakan waktu. Ada kata kerja aksi, kemudian kalimat perintah dan kalimat seru. Itu mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, ini nanti tugas yang sudah kalian kerjakan nanti dikumpulkan ya untuk pedoman penilaian pengetahuannya seperti ini. Untuk yang struktur, jika kalian berhasil menemukan keseluruhan strukturnya, nilainya maksimal ya. Kemudian menemukan 3 sampai 4 struktur, 81 sampai 90, menemukan 1 sampai 2 struktur, 70 sampai 80. Ini penilaian untuk apa? Untuk tugas yang saat ini sudah kalian kerjakan dan tugas nanti pekerjaan rumah ya, yang akan Ibu kirimkan seperti biasa melalui apa? Google Classroom. Nah, kemudian untuk yang kedua nih, yang ciri kebahasaan. Jika kalian bisa menyebutkan secara lengkap, nilainya 91 sampai 100 maksimal ya. Menyebutkan 3 sampai 4 ciri, 81 sampai 90. Kemudian menyebutkan 1 sampai 2 ciri, 70 sampai 80, dan jika tidak bisa menemukan sama sekali, maka tidak diberi nilai. Baiklah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Nanti akan Ibu berikan tugasnya di Google Classroom ya. Kalian langsung kerjakan dan kirimkan atau kumpulkan tugasnya. Baiklah, silakan kalian boleh beres-beres. Setelah itu nanti seperti biasa dipimpin doa oleh ketua kelas. Sebelum berdoa, setelah selesai dari sini kalian langsung pulang, tidak boleh main dulu ya. Dimanapun harus selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa kemana-mana harus selalu memakai masker ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, silahkan boleh untuk pulang satu orang dulu ya, supaya tidak berkerumun. Silahkan Dian, baris ini dulu, silahkan boleh. Ya, silahkan.